Pada pembukaan event Blitar Kakao Festival kali ini juga dihadiri oleh Bupati Blitar Haji Rianto, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar Wawan Widianto, Ketua GPEI Jawa Timur, sejumlah perwakilan OPD, camat, Kepala Desa Kemlokoh, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Kegiatan ini pun diisi dengan berbagai acara, seperti halnya kontes kambing bur tingkat nasional ini. Selain itu, Bupati Blitar Rianto pun juga meninjau langsung stan pameran ikan koi, mengingat Kabupaten Blitar merupakan sentra budidaya ikan koi. Dan yang tak kalah seru, pada event Blitar Kakao Festival ini juga diisi dengan Kakao Product Competition for Health. Dengan adanya festival kakao ini, Blitar yang punya potensi perkebunan yang sangat luar biasa, termasuk tanaman coklat. Ini petani-petani coklat akan semakin semangat. Ya, mereka juga semakin berinovasi. Bagaimana biji-biji coklat yang biasanya dia jual dalam bentuk OC nanti bisa diproses menjadi makanan olahan langsung. Jadi meningkatkan nilai jual. Ini ya saya senang sekali. Selama ini kami hubungan dengan Pak Isdaroan ini cukup baik. Ya termasuk beberapa tahun 2 tahun yang lalu ya di Mlokoh ya juga mengadakan kegiatan bintek kepada para petani. Nah, yang saat ini mengadakan kegiatan festival kakao ya yang diikuti antara lain 5 kabupaten yaitu Blitar, kemudian Bondowoso, Malang, kemudian Madiun, Trenggalek dan Pacitan. Sebagai wilayah agraris dan memiliki perkebunan yang luas, membuat Kabupaten Blitar memiliki potensi kakao yang luar biasa. Oleh karena itu, Bupati Blitar Rianto berharap festival ini dapat membuat petani semakin bersemangat menanam coklat, sehingga akan membawa kemajuan pertanian kakao di Kabupaten Blitar. Terima kasih kepada Ketua Paguyuban Petani Coklat Indonesia, Mas Arif, dan tentunya Blitar yang sudah ada kampung coklat dengan produknya Gusan, kemudian ada Gozi. Ini nanti akan saya tadi lihat dari mana tadi itu Mlokoh juga ada. Sehingga harapan kita sekali lagi tanaman coklat semakin diminati oleh masyarakat dan tentunya dengan tanaman coklat yang banyak, tentunya ekonomi masyarakat akan semakin tumbuh dengan pesat. Pertumbuhan tanaman kakao rakyat milik petani peserta program pengembangan kakao berkelanjutan Sustainable Kakao Development Program di 5 kabupaten di Jawa Timur saat ini cukup bagus. Program ini dilaksanakan oleh Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia atau GPEI Jawa Timur sejak Maret 2016. Dan salah satu lokasi pengembangan adalah di Kabupaten Blitar. Merupakan salah satu rangkaian daripada program kami, program kakao berkelanjutan atau Sustainable Cocoa Development Program mulai tahun 2016 akan berakhir pada awal tahun 2020 dan pembukaan tahun 2016
dihadiri hampir 350 orang pejabat mulai dari Jakarta, Pak Gubernur, seluruh bupati yang terlibat. Harapan kami tentunya di Kemloko juga begitu, Pak Bupati. Program kami ini dalam rangka pengembangan bagaimana bercocok tanam sesuai dengan standar yang betul. Makanya kami menggandeng Pusat Penelitian Kopi dan Kakao dari Jember. Jadi semua standar-standar telah diterapkan, dan Pak Bupati tadi sudah melihat sendiri di lapangan bagaimana perkembangan kakao yang dikembangkan di Kemloko. Dalam sambutannya, Bupati Blitar Rianto pun mengapresiasi semangat para petani kakao di Kabupaten Blitar yang banyak menanam coklat. Pihak pemerintah Kabupaten Blitar sendiri juga akan terus memfasilitasi para petani kakao. Kalau perlu nanti saya menghadap langsung Bu Khofifah atau Pak Emil Dadak, ya, agar nanti ada kepedulian khusus ini. Karena apa? Kenyataannya tanaman coklat di Blitar ini luar biasa, sangat bagus, sangat baik. Ya, saya sangat bangga sekali sebagai bupati melihat petani-petani di Blitar ini yang banyak menanam coklat. Meskipun bupatinya juga mencoba tanaman coklat yang belum begitu menggembirakan, ya, belum begitu menggembirakan. Tepuk tangan untuk saya sendiri, ya. Kenapa demikian? Ya, sudah diadakan renovasi oleh Pak S. Darmawan, Pak Handoko, itu masuk ke sana membenahi pembenahan, namun belum memuaskan. Nah, dibanding tadi saya lihat di perkebunan siapa ini tadi tempatnya Pak Rantam, ya, Mbak Rantam Dukun itu, ya, Mbak Rantam Dukun yang sering dukuni bal-balan, ya kegulan terus itu, ya, itu. Mbak Rantam itu tanamannya bagus sekali dan itu bisa dicontoh, Kalau tanaman coklat di Blitar persis seperti yang ditanam oleh Mbah Rantam ini, insya Allah Blitar nanti akan semakin hebat. Saya terima kasih Mas Harit, ya. Saya terima kasih Mas Harit terus mengadakan penelitian, tidak bosan-bosan membimbing para petani bersama Pak Handoko dan teman-teman yang lain. Tolong terus bersinergi dengan dinas kami, yaitu Dinas Pertanian. Insya Allah Pak Wawan akan welcome terus untuk ini, khusus tanaman coklat. Usai memberikan sambutan, Bupati Blitar Rianto pun membuka langsung Blitar Kakao Festival tahun 2019 yang ditandai dengan pemukulan gong. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah. Jadi untuk kakao memang kita adalah itu merupakan potensi yang sangat besar, Pak, ya. Sangat besar, khususnya di Kabupaten Blitar. Ini hampir semua di wilayah kecamatan itu ada potensi kakao. Cuma akhir-akhir ini kalau kita lihat semangat dari para petani untuk memelihara kakao secara intensif itu kurang, menurun. Itu dikarenakan beberapa tahun yang lalu itu harga kakao itu jatuh sehingga kakao banyak yang dibiarkan. Nah, dari perkembangan itu sekarang untuk nilai jual dari biji kakao itu terus meningkat, naik, dan juga ada kreativitas dari para masyarakat itu untuk mengelola biji kakao. Dari situlah masyarakat itu perlu kita dorong dengan dampingan teknologi yang betul-betul secara intensif. Harapan kami kakao yang ada di Kabupaten Blitar yang potensinya sangat besar itu nanti akan mempunyai nilai produktivitasnya akan meningkat sehingga produksi yang dihasilkan kakao yang ada di Kabupaten Blitar itu nanti betul-betul bisa meningkat dan kualitasnya juga bisa bersaing sehingga nantinya untuk kedepannya harapan kami itu nanti untuk bisa produk-produk pertanian khususnya kakao ini nanti bisa dipasarkan secara bersaing, secara bebas. Saya mengadakan Blitar Cocoa Festival
ini merupakan salah satu agenda daripada kegiatan yang kita lakukan, yaitu kita punya program kakao berkelanjutan di Jawa Timur, meliputi Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Blitar, Malang, dan Bondowoso. Tujuannya apa? Bahwa di era tahun 80-90 kakao di Jawa Timur pernah jaya. Tetapi sekarang perkebunan besar, baik itu PTP maupun swasta, itu nampaknya produksinya sudah berkurang, malah ada sebagian yang beralih ke tanaman lain. Padahal di lain pihak, kakao atau coklat ini sangat dibutuhkan oleh industri besar. Dulu kita banyak ekspor dalam bentuk biji, tetapi sekarang atas regulasi dari pemerintah supaya ada nilai tambah, kakao ini harus diolah menjadi butter, powder, kemudian baru diekspor ke luar negeri. Perlu diketahui pemirsa, perkembangan kakao di Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun terus mengalami kemajuan. Hal ini terbukti bahwa produksi kakao dari Blitar ini mampu untuk memenuhi pasar regional, nasional, dan ekspor. Oleh karena itu, Pemkab Blitar dalam hal ini Dinas Pertanian dan Pangan terus berkomitmen membangun kemajuan industri maupun pertanian kakao di Kabupaten Blitar. Terima kasih. Sebenarnya Blitar ini dulu merupakan salah satu basis kakao juga, akan tapi dengan perkembangan karena dulu harga kakao menjadi jatuh sehingga banyak kakao-kakao yang tidak dirawat, banyak yang tidak istilahnya bisa dibabat, diganti dengan komoditas yang lain. Akan tapi dalam 3 atau 5 tahun sekarang ini kakao sudah mulai berkembang kembali sehingga banyak para masyarakat yang sudah mulai tertarik dengan kakao gitu. Karena sebenarnya untuk kakao ini hampir di semua daerah untuk kondisi di wilayah Blitar ini sangat cocok, mulai dari Blitar Selatan, Blitar Utara, Timur Barat ini sebenarnya untuk tanaman kakao secara geografisnya sangat baik, jadi tidak ada perlakuan khusus ya. Ini sehingga untuk pengembangan kakao kita masih punya peluang yang cukup besar ya. Sedangkan untuk sistem budidayanya sebenarnya kita punya kepanjangan tangan yang ada di dinas, yaitu teman-teman PPL ini bisa dimanfaatkan sebenarnya. Jadi ketika petani misalnya pengen mengendaki bagaimana sih sistem budidaya kakao yang baik itu bagaimana, ini PPL kami yang ada di lapangan siap membantu para petani. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya program yang di SDDP ini juga kita punya namanya Satgas Kakao. Nah, Satgas Kakao ini punya peranan yang sangat istilahnya besar dalam hal khususnya untuk tanaman kakao, sehingga mereka memang disiapkan untuk para petani. Nah, ini jadi ketika misalnya ada kelompok tani yang memang mengendaki Satgas Kakao, kapanpun kita siap untuk membantu dari teman-teman para petani yang memang ingin berkecimpung di kakao. Kabupaten Blitar itu punya 248 desa dan kelurahan, 22 kecamatan. Salah satunya adalah Desa Kemloko. Yang saya lihat ya, ataupun dievaluasi oleh Pak Isdarwan, bahwa masyarakat Mloko itu sangat bagus ya. Pekerja-pekerja semua, dan mereka giat untuk tanaman perkebunan kelapa, kopi, coklat ya. Ini yang saya lihat juga, di mana didukung oleh kepala desa, BPD dan perangkat desa yang tentunya kinerjanya cukup bagus, sehingga masyarakat ini ya tentunya semakin semangat untuk budidaya tanaman-tanaman yang saya sebutkan tadi.